Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata pelajaran sistem kelistrikan pada sepeda motor. Jadi untuk melanjutkan pertemuan yang kemarin-kemarin, kita sudah membahas tentang sistem pengapian dan sistem starter teman-teman ya. Untuk selanjutnya di pertemuan ketiga kita membahas tentang sistem pengisian pada sepeda motor teman-teman. Apa itu sih sistem pengapian? Jadi fungsi sistem pengapian itu terdapat beberapa komponen yang tetap membutuhkan listrik pada jika mesin berhenti teman-teman. Antara lain itu ada motor starter, lampu sen, klakson, dan lampu rem teman-teman. Jadi baterai itu harus diisi supaya selalu dalam kondisi yang baik teman-teman. Jadi ketika mesin belum dihidupkan atau kontak itu di posisi on, itu harus ada beberapa komponen yang uh, harus membutuhkan sumber listrik gitu teman-teman untuk agar sistem itu dapat berjalan. Jadi ada contohnya itu ada ini teman-teman, lampu dan sinyal itu kan harus tetap dapat listrik ya teman-teman, untuk kayak lampu sen gitu. Kalau motor nggak hidup juga kan harus tetap ada gitu. Ini harus tetap ada teman-teman. Jadi kenapa sih kok harus ada sistem pengisian gitu kan? Ketika eh, lampu atau komponen di sepeda motor khususnya ini ada contohnya itu lampu, ketika lampu hidup tapi kondisi mesin dalam keadaan mati gitu, itu kan nggak ada listrik yang masuk dalam aki gitu, jadi pengeluarannya tuh kan deras. Ketika lampu mati itu kita nggak ada pengeluaran gitu teman-teman. Jadi lanjut, ini ada strukturnya sistem pengisian. Ini ada, kita spill dikit-dikit ya teman-teman. Ini ada coil pengapiannya teman-teman sebagai sumber listrik, terus ada penyearah gitu, soalnya kan arus yang dihasilkan oleh coil itu arus AC teman-teman, terus diarahkan oleh komponennya namanya kiprok menjadi DC, karena di baterai sendiri itu kan arusnya harus arus DC ya teman-teman. Jadi harus diarahkan dulu atau di eh, ganti arusnya gitu teman-teman. Itu sini ada komponen screennya untuk pengaman teman-teman. Lanjut, kita ke komponen dari sistem pengisian teman-teman. Jadi sudah saya singgung tadi, untuk komponen pertamanya itu ada magnet. Ini biasanya udah paket sama spool teman-teman ya. Jadi kalau nggak ada magnet, ada spool pasti nggak akan jalan. Ketika nggak ada spool kok ada magnetnya tok, itu nggak akan jalan teman-teman. Jadi magnet ini dipasang pada ujung ransel dan berputar saat mesin berjalan teman-teman. Ini ada coilnya. Ini fungsinya untuk menghasilkan arus listrik AC pada baterai untuk mengisi itu teman-teman. Coil itu komponennya itu ada lilitan teman-teman ya. Ketika lilitan dikasih putaran padat, itu akan memberikan arus listrik teman-teman. Tapi arus listriknya itu masih AC gitu teman-teman. Tapi kan yang jadi permasalahan tuh baterai itu minta arus DC gitu teman-teman. Jadi ada komponen lagi namanya penyearah atau rectifier gitu teman-teman, atau biasa di penggel-penggel itu disebut kiprok teman-teman. Jadi fungsinya itu mengubah arus bolak-balik atau arus AC menjadi arus arah atau DC teman-teman. Selanjutnya ada baterai tadi yo, untuk menyimpan arus listrik teman-teman gitu. Jadi untuk screennya juga mungkin saya lupa masukkan ya tadi. Jadi screennya itu fungsinya untuk sebagai pengaman di rangkaian ini teman-teman. Jadi ketika ada suatu komponen yang rusak, itu yang kena itu screennya dulu, screennya kan putus gitu teman-teman.
Jadi lanjut ke prinsip kerjanya teman-teman. Untuk coil penerangan itu prinsip kerjanya jadi arus AC yang dihasilkan apabila flux magnet melewati coil di sini ini besi teman-teman. Jadi coil ini ketika coil tadi yang isinya lilitan terus ada magnet yang berputar itu akan menjadi arus listrik teman-teman. Ini arus listriknya tapi ini bolak-balik teman-teman, jadi enggak searah gitu, ini ke atas bawah gitu teman-teman. Selanjutnya ada penyarah atau tadi rectifier, itu fungsinya menyarahkan arus AC menjadi DC teman-teman. Jadi ini kan arus AC itu ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, itu itu terus teman-teman. Jadi punya rectifier itu agar arusnya tuh dari searah doang teman-teman, jadi cuma ke atas ke atas ke atas, yang di bawah tuh nggak ada teman-teman, kayak gitu. Lanjut ke pengisian baterainya. Jadi baterai menyimpan listrik yang arusnya DC yang dihasilkan oleh generator dan diarahkan oleh dioda. Terus ada pemasukan, ada juga pengeluaran teman-teman ya. Jadi pengeluaran atau discharging itu eh, ketika banyak pengeluaran maka banyak memerlukan daya. Jadi baterai membantu memberikan daya. Jadi ketika eh, jadi banyak komponen yang di yang membutuhkan gitu, yang komponen yang membutuhkan arus listrik itu pasti juga banyak pengeluaran. Jadi lanjut ke komponen selanjutnya itu ada baterainya. Jadi ini untuk prinsip kerja baterai itu berdasarkan reaksi kimia teman-teman. Jadi baterai dapat menyimpan elektrik dalam bentuk energi kimia. Energi yang tersimpan kemudian dapat dikeluarkan sebagai energi listrik. Selanjutnya proses penyimpanan dan pelepasan energi tersebut dapat dilakukan ulang-ulang teman-teman. Terus untuk pengisian dan pemeliharaan baterai ini teman-teman. Jadi untuk pengisian pada baterai itu ketika baterai sudah lama digunakan itu pastikan ada waktunya jadi teman-teman. Jadi bisa dilakukan pengisian kalau belum ngeter-ngeter banget teman-teman. Jadi pengisian arusnya itu 14 ampere per hour itu atau 10 jam. Jadi 1,4 ampere per hour dikali 10 jam gitu teman-teman. Jadi untuk pengisian awalnya itu 10 jam pengisian normal. Untuk pemeliharaannya ya, oh ya teman-teman, jadi untuk pengisian baterai itu ini contohnya ini di baterai yang jenis aki kering ya teman-teman, yang nggak bisa diisi ulang menggunakan air aki. Ini pemeliharaannya cuma di setrum-setrum doang gitu, atau bisa dibilang itu cas aki gitu. Jadi untuk eh, jenis aki yang bisa dibilang itu air aki basah gitu. Biasanya dibilang aki, biasanya dibilangnya itu aki basah gitu. Untuk pemeliharaan aki basah itu memberikan air suling atau destilasi kalau level cairan akinya itu rendah gitu teman-teman. Itu ada ini biasanya di aki itu ada apa namanya ya, ada kayak tanda gitu lower sama upper gitu, jadi harus di harus di pas tengah-tengah gitu teman-teman, nggak nggak di bawah upper, nggak di bawah lower, nggak di atas upper maksudnya teman-teman, karena nggak di bawah lower gitu. Yang kedua itu ada buka tutup baterai setrum, menjaga suhu baterai saat penyetruman jangan sampai 45 derajat Celcius lebih teman-teman. Terus jauhkan dari api teman-teman. Terus ketika melepas itu chargernya dilepas dulu dari terminal. Terus ini juga kulit bagian tengah cairan segera siram dengan air teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya atau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komen di Classroom ya teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.